Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kemudian teman-teman kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya itu berkaitan dengan sholat sunnah atau mengubur jenazah pada waktu-waktu terlarang. Sholat sunnah atau mengubur jenazah pada waktu-waktu terlarang. Jadi memang berkaitan dengan masalah waktu sholat, kemudian waktu menguburkan jenazah itu memang ada waktu terlarang. Ada waktu terlarang. Nanti rinciannya akan kita jelaskan. Dari Ali bin Rabah dia mengatakan bahwa aku mendengar Uqbah bin Amir Al-Juhani mengatakan, "Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba." Kata Uqbah bin Amir yang mengatakan tiga waktu di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul SAW melarang kami melakukan salat sunnah maksudnya, dan mengubur orang mati di antara kami, yaitu ketika matahari terbit ya hingga naik dari permukaan, ya ketika matahari berada di tepat di atas kepala hingga bergeser. Kemudian ketika matahari tenggelam di barat hingga benar-benar tenggelam. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi di sini ya Uqbah bin Amir Al-Juhani menjelaskan bahwasanya Nabi SAW melarang kita melaksanakan sholat sunnah ataupun menguburkan jenazah di tiga waktu. Pertama, ketika matahari terbit, ya kurang lebih ketika terbit, ya ketika nongol 15 menit, nah, waktu itu waktu terlarang. Kemudian 15 menit ketika terbit gitu ya. Setelah itu boleh. Ya, kemudian ketika matahari tepat di atas kepala, kemudian ketika matahari akan tenggelam, ya akan terbenam gitu. Ya. Nah, ini Anda tambahkan sedikit ya, tapi ada sebagian ulama berpendapat larangan hadis ini sifatnya makruh. Dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas. Misalnya ini ada pendapatnya Imam Nawawi, ya. Sedangkan sebagian ulama lain berpandangan bahwa hadis ini menunjukkan akan haramnya gitu, ya, menunjukkan akan keharaman. Sebagaimana konteksnya, konteks hadisnya begitu. Ya, artinya mengubur jenazah ataupun sholat sunnah di waktu-waktu itu terlarang, kecuali memang ada perkara yang darurat di situ. Ada perkara darurat di situ, begitu kan? Ya, tanpa memandang ke kesengajaan. Ya, sehingga memang ketika ada jenazah misalnya dengan sebab tertentu hanya bisa dimakamkan di waktu terlarang itu, ya, maka boleh dilakukan tanpa harus menunggu berlalunya tiga waktu tersebut. Ya, misalnya eh, ada jenazah nih, gitu kan, udah rusak banget gitu loh. Ya, kebetulan jenazah ini misalnya orang tenggelam begitu kan, kan udah seminggu tuh tenggelamnya gitu kan. Nah, kebetulan dapatnya itu eh, mendekati waktu terlarang untuk mengubur jenazah gitu kan. Kan nggak bisa menunggu lama, ini jenazah udah rusak harus segera dimakamkan, maka boleh langsung dimakamkan meskipun di waktu terlarang karena darurat gitu, ya karena ada darurat, ya. Ataupun misalnya sholat yang di sini terlarangnya kita sholat di waktu terlarang ini sholat sunnah ya, ataupun sholat wajib itu boleh, itu dibolehkan, ya. Nah, di dalam kitab Ahkam Al-Janaiz disebutkan bahwasanya pendapat Imam Nawawi yang justru berkesimpulan hukum mengubur jenazah itu di waktu terlarang itu makruh. Ya, ini memang tidak ada dalilnya. Ini memang tidak ada dalilnya, gitu kan? Karena hadisnya ini bersifat mutlak, ya.
Berlaku bagi yang sengaja atau yang tidak sengaja. Sehingga yang benar tidak boleh memakamkan jenazah ketika waktu itu meskipun tanpa sengaja. Nggak sadar gitu kan. Karena mungkin mendung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita menjumpai tiga waktu itu bertepatan dengan pemakaman jenazah, hendaknya kita menundanya sampai waktu terlarang itu berlalu. Ya. Tapi meskipun demikian, kalau misalnya udah darurat banget, ya gitu, jenazah udah berubah warnanya, baunya udah mulai tersengat, boleh langsung dimakamkan karena itu udah darurat. Ya, sama halnya dengan pendapat dari kalangan Syafi'iyah, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita tentunya. Mereka membatasi misalnya gerakan sholat itu bisa batal kalau tiga kali berturut-turut. Dibantah oleh ulama belakangan ini, ya, bahwasanya ini nggak ada dalilnya. Sedangkan ibadah itu kan sifatnya tauqifi, ya, berdasarkan wahyu dalil, dan itu nggak ada dalilnya. Justru Nabi SAW yang menunjukkan banyak ya dalam kondisi tertentu bergerak beliau, tapi dalam memang hal yang diperlukan gitu, bukan gerakan yang sifatnya tidak diperlukan. Ya. Misalnya Nabi SAW sholat sambil menggendong, Nabi SAW membuka pintu, ya saat sholat sunnah, ya, Nabi SAW membuka pintu saat sholat sunnah tuh, bayangkan, menunjukkan bahwasanya gerakan yang memang diperlukan itu dibolehkan di dalam sholat tanpa membatasinya dengan jumlah jumlah tertentu. Ya. Teman-teman sekalian, ya, jadi kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah ataupun mengubur jenazah ya pada tiga waktu. Yang pertama tadi ketika matahari terbit naik, gitu kan? Ya, kurang lebih 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit, tahan dulu diri kita. Ya, kalau memang nggak ada perkara yang darurat ya, tahan dulu sampai 15 sampai 20 menit begitu. Tunggu dulu. Dan yang kedua, termasuk sholat sunnah, sholat duha ya. Termasuk sholat duha itu nggak boleh ketika matahari terbit. Tunggu dulu 15 menit, 20 menit baru boleh sholat setelah terbit. Kemudian yang kedua ketika matahari tepat berada di atas kepala begitu ya. Sampai dia condong dikit ya. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh ya. Sholat sunnah gitu ya. Kemudian ketika matahari menguning dan hampir tenggelam akan terbenam. Itu juga tidak boleh ya. Dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza tala hajibus syamsi akhirus salata hatta tartafi'a. Wa idza ghaba hajibus syamsi akhirus salata hatta taghiba." Jika lingkar matahari terbit, maka akhirkan salat hingga naik gitu, ya. Jika lingkar matahari tenggelam, maka akhirkan salat hingga terbenam. Maksudnya jangan salat ketika matahari terbit atau ketika tepat dia tenggelam begitu. Lewatkan waktu itu. Ya. Kemudian hadis lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'dal fajr hatta tatlu'a asy-syamsu wa ba'dal 'asri hatta taghruba asy-syamsu. Bahwasanya Nabi SAW melarang salat setelah subuh ya hingga matahari terbit dan setelah salat asar hingga matahari tenggelam. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka dimakruhkan sholat sunnah setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Ya. Begitupun setelah sholat asar hingga matahari tenggelam. Adapun ketika lingkar matahari terbit atau tenggelam, maka itu waktu terlarang. Ini bukan lagi makruh tapi haram. Ya, misalnya gini ya. Antum sholat sunnah setelah subuh, tepat setelah sholat subuh. Sebenarnya itu belum terbit matahari. Ya, atau setelah plus murni setelah sholat asar antum sholat sunnah mutlak misalnya. Eh, maka itu makruh. Tapi kalau tepat ketika waktu-waktu terlarang ini ya, ketika matahari plus akan terbit itu kan, atau akan terbenam, maka itu sudah masuk waktu haram. Itu sudah masuk waktu waktu haram. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu adalah waktu sholatnya orang kafir, yaitu para penyembah penyembah matahari, gitu kan. Nah, adapun sholat wajib maka boleh dikerjakan meskipun pada waktu terlarang. Misalnya antum punya halangan tuh, gitu kan. Sholat
asarnya itu ada uzur misalnya, dokter misalnya lagi operasi gitu kan, ya udah dia mundurkan waktu sholat asarnya dan masuk pada waktu terlarang, maka dia boleh sholat asar karena itu sholat wajib itu, ya boleh. Adapun yang terlarang itu adalah sholat sholat sunnah. Kenapa kita dilarang ibadah ataupun menguburkan jenazah pada waktu-waktu terlarang itu? Ini disebutkan dalam riwayat lain, dalam hadis lain bahwasanya itu adalah waktu bagi orang kafir menyembah matahari, menyembah menyembah matahari, dan syaitan pada saat itu menyimpan atau meletakkan kedua tanduknya ketika matahari terbit ataupun ketika matahari tenggelam, ya. Jadi manusia tuh ya penyembah matahari ya, itu ibadahnya, waktu ibadahnya. Ketika matahari terbit, ketika matahari di atas kepala, dan ketika matahari akan terbenam. Ya. Apa dalil misalnya kalau sholat wajib itu boleh tetap boleh dikerjakan meskipun dalam pada waktu terlarang? Ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW, "Man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu falisalli ilaiha ukhra." Kata Nabi, barang siapa mendapati satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, hendaklah melanjutkan rakaat yang lain. Artinya, kalau salat wajib itu boleh. Kalau salat wajib itu boleh, ya. Baik, teman-teman sekalian, ya, jadi berkaitan dengan masalah apa namanya larangan ya salat sunnah ataupun mengubur jenazah pada waktu terlarang, ya, pendapat terkuat ini diharamkan. Ya meskipun khilaf para ulama, pendapat terkuat itu diharamkan. Boleh dilakukan kalau sholat sunnah ya kita bisa menahan diri kita. Kalau sholat wajib ya tetap dikerjakan meskipun di waktu terlarang. Ataupun mengubur jenazah kalau memang belum urgent itu jangan. Kalau belum urgent tahan dulu sampai waktu terlarang itu berlalu. Tapi kalau sudah darurat misalnya ini jenazah ini aromanya warnanya udah berubah banget gitu. Mau nggak mau harus dimakamkan sekarang ya udah nggak apa-apa karena darurat kan. Tapi kalau memang belum darurat, tahan dulu sampai waktu terlarang itu berlalu. Adapun sholat sunnah itu bisa ditahan diri kita sampai waktu waktu berlarang itu waktu terlarang itu berlalu. Tapi kalau sholat wajib itu nggak boleh ditunda, harus dikerjakan meskipun di waktu terlarang. Baik, demikian dapat Anda sampaikan. Ya, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut.